maaf ya, mungkin ini nanti bisa viral ya. Tapi ini gue harus ngomong, kalau seorang Willy Salim bangga dengan 68,2 juta followers dia, dengan cara meniru konten yang orang-orang followersnya jauh lebih kecil dari dia lakukan, menurut gue itu. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah kita tahu, banyak juga hal yang kita belum tahu. Nah, kali ini sudah kedatangan Bocum, Bocum Ahmad. Dan banyak hal yang sudah kita tahu tentang Bocum, banyak juga hal-hal yang kita tidak tahu tentang Bocum. Jadi kita akan coba ada 3 opini atau 3 stigma di masyarakat yang akan kita lihat dari perspektif lo gimana, dari perspektif gue gimana, apakah kita akan setuju atau enggak. Betul. Kita lihat nanti. Oke, no problem. Pembahasan pertama yang sedang ramai dan selalu ramai sih kayaknya mau kapanpun masanya ini, yaitu tentang Firdaus. Apa tuh Firdaus? Firdaus Oyubo. Firdaus Oyubowo. Iya. Drummer enggak. Itu nanti aja mungkin akan ada sesi khusus 1 jam full. Undang dia dong tahu. Iya ya, undang dia ngobrol sama dia. Kayak seru deh. Seru kayaknya. Dia menyenangkan. Menurut buat gue sih dia sangat menyenangkan. Memang. Karena dia ekspresif. Betul. Dia menyinikan hobi dia apa, pendapat dia secara umum. Benar. Udah langsung aja, topik pembahasan pertama kita adalah tentang sepak bola Indonesia. Waduh. Berat ya, udah berat. Agak berat. Topiknya sebenarnya mengerucut kepada lu setuju apa enggak STY kemarin keluar? Ini penglihatan gue sebagai orang awam aja ya, dan sangat mencintai sepak bola, terutama punya ekspektasi tinggi sama sepak bola Indonesia ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang setuju atau enggak, gue nggak tahu ya Bangku ya. Cuman menurut gue percaya aja sih sama prosesnya gitu loh. Lu percaya prosesnya? Berarti dengan kata lain lu setuju dong? Setuju aja kalau menurut orang yang membuat aturan dan proses ini yang terbaik. Ngerti nggak? Karena kan yang membuat misalnya kan buat peraturan kan PSSI kan? Iya. Berarti kan gue harus percaya sama PSSI dong. Iya. Ya kan? Berarti lu dengan kata lain lu setuju dong? Bisa dibilang setuju. Tapi ketika kemarin ada pergantian pelatih dan kan ketika STY diberhentikan kan nggak langsung ada pelatih kan? Ada masa kekosongan. Ada masa kosong walaupun sebentar lah, berapa hari ya. Di masa kekosongan itu dari isunya mau out deh. Oh, STY mau out nih. Harusnya udah dipersiapkan gitu ya. Gue ada ekspektasi pasti di atas STY gitu. Pasti dia lebih dari STY gitu. Siapa nih? Ternyata yang melatih Patrick Kluivert pada saat itu. Dan menurut lu Patrick Kluivert itu di bawah STY ya? Iya, ekspektasi gue udah kejauhan. Ekspektasi gue tuh udah yang ke Jurgen Klopp gitu-gitu loh. Ekspektasi gue tuh udah yang menghayal ke situ. Ternyata Patrick Kluivert gitu. Dan nah makanya itu tadi gue bilang gue percaya dengan prosesnya. Cuman sebagai fans timnas Indonesia ada kesedihan karena penggantinya itu. Bukan. Gitu. Apa? Kesedihan pertama karena gue lihat ketulusan STY gitu loh. Iya. Jadi kan 50-50 ya. Ada 50-50 dalam artian ini kalau diganti ternyata tidak sebaik STY. Mending STY dong gitu. Itu tapi kalau digantinya STY, gantinya Kluivert, kalau misalkan memang bagus kan kita nggak tahu gitu loh kalau tidak coba. Kalau. Iya. Tapi kan dari awal kan lu udah bilang kalau ya pas Kluivert wow dia ternyata hasilnya bagus apa enggak, lu udah ekspektasi udah rendah duluan. Iya betul. Ya kan? Di awalnya betul seperti itu. Karena apa? Karena track recordnya Kluivert kah atau? Bukan. Karena gue ngeliat STY itu sudah berprotes lumayan jauh banget. Iya. Lumayan jauh banget. Walaupun gue sebagai orang awam ya, lagi ya, orang awam ya, gue boleh jujur sama lo. Ketika kita bisa lawan Cina, gue juga berpikir kayaknya memang harus ganti pelatih kali ini ya. Ketika habis lawan Cina kemarin. Kayaknya harus ganti pelatih kali ya, kayaknya. Tapi kan bukan karena karena satu racun rusak susu sebelah, enggak juga dong. Kan di balik itu juga ada ini. Karena apalagi lu menghargai proses tadi lu bilang. Betul. Cuman kan ya tanpa menutup mata juga. Gue juga netizen sih, Bang. Iya. Setiap ada kekalahan itu kan marah kan. Kalau marah kita nyari kambing hitam nggak sih? Harus ada yang salah nih. Harus ada yang salah nih. Dan pada saat itu menurut gue di bola kan pertama kan kalau pemainnya kita lihat pemainnya bagus gitu apa semua, pasti pelatih tuh mempunyai tanggung jawab tuh yang begitu. Kalau nggak pelatih wasit sih. Iya sih. Nggak bisa nyalain wasit. Kalau itu kan beda ya. Kalau itu beda. Kalau gue lihat kalau lawan Bahrain pertama kita tidak bisa nyalain STY karena kita main bagus banget, itu 99% kita menang. Tapi kan emang wasitnya anjing pada saat itu kan. Kita kalah di menit akhir. Tapi pas lawan Cina, dengan kemarahan gua sebagai netizen, mungkin ini POV dari teman-teman juga ya. Karena kita punya ekspektasi tinggi, lawan Arab kita mainnya bagus, ngelawan Arab kita seri. Lawan Australia kita
bagus, seri lagi, lawan Bahrain kita hampir menang, tiba-tiba lawan Cina drop. Ini salah apa? Salah siapa gitu loh. Makanya ke pelatih pada saat itu. Cuman karena kemarin itu mungkin kita berpikir cepat, ST out. Iya. Gitu. Ternyata PSSI juga akhirnya meng-outkan ST. Mengabulkan doa itu. Iya, tapi mungkin bukan mengabulkan karena hashtag out, ya. karena hashtag bukan, cuman ada pemikiran lain mungkin ya. Cuman ternyata penggantinya ini yang gue ekspektasi tinggi banget lagi, Jurgen Klopp gue pada saat itu. Iya. Cuman mustahil kali ya. Akhirnya masuk Kluivert pada Liverpool saat siapa? itu. Kalau lu? Kalau gue dari awal gue sendiri sih lebih nggak setuju. Karena kan kalau gue misalnya lu bilang percaya proses, ya gue percaya proses. Karena gue percaya karena STY ya udah ada karena satu racun nggak jadi rusak susu sebelah nggak dong. Karena kejadian di lawan China itu ya nggak menggugurkan apa yang dia lakukan sebelumnya dong. Jadi kayak memberi kesempatan aja, kecuali udah berturut-turut baru tuh. Nah makanya kenapa gue pertanyakan ke lu lah, lu kenapa memilih yes? Karena kan lu sebenarnya dari awal udah mempercayakan proses walaupun ada alasannya karena gue percaya proses, tapi kan di atas proses itu yang mengatur semua proses itu kan sebenarnya PSSI kan. Iya. PSSI kan. Jadi ya udahlah PSSI punya percaya aja sama PSSI berarti. Apalagi sekarang PSSI itu punya Erick Thohir gitu loh. Gue merasa ini bapak satu ini kayaknya kalau gitu bisa bias loh nanti. Berarti lu sama aja kayak mendukung Erick Thohir untuk menggantikannya dengan Kluivert dong. Ya siapapun gantinya ya. Kan gue tidak punya bisa bersuara, Pak Erick ganti sini dong, nggak bisa gitu. Cuman ya udah kita lihat aja prosesnya. Ya udah kita balik lagi aja ke awal tadi. Jadi gue bisa dengan begini gue bisa simpulkan lu setuju stay out ya. Kalau untuk kebaikan timnas Indonesia ke depan. Untuk kebaikan. Kalau gue nggak setuju, karena gue punya percaya sebenarnya dia bisa dikasih kesempatan. Siapa tahu bisa lebih baik, siapa tahu nggak juga. Cuman gue pasti percaya dengan track record sebelumnya. Sama dong. Siapa tahu kalau ST tidak diganti bisa lebih baik, bisa nggak juga. Kalau ST tidak diganti, kalau ST diganti bisa lebih baik, bisa tidak juga. Bener. Dua-duanya 50-50 tapi kan? Mending ada ST-nya aja dulu. Kalau lu enggak kan. Karena lu percaya dari proses itu. Gue percaya proses. Ya udah berarti aja. Intinya lu kemarin setuju aja ST keluar, gua enggak. Berarti kita agree to disagree aja untuk ini ya, untuk poinnya. Oke. Tuh untuk poin pertama, poin kedua langsung aja kita pembahasannya yang lebih lebih mengerucut. Oke, boleh. Tadi kan bola luas, sekarang ini lebih ke makanan, kuliner. Siapapun suka kuliner. Betul, nah, semua wajib makan. Ada juga yang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini kebanyakan sekarang jadi namanya food vlogger juga. Sebenarnya food vlogger udah dari zaman dulu sih. Dari zaman Pak Bondan, almarhum Bondan itu udah legend. Dan setahu gua nggak sepanjang gua nonton Pak Bondan sih nggak ada yang negatif. Entah emang udah kerja sama restorannya atau emang secara objektif kan dia juga chef soalnya kan. Dia gue pernah baca katanya Pak Bondan itu kalau misalkan memang restorannya bagus dan enak dia akan posting biar berbagi ke semua orang kalau restoran ini enak loh. Kalau enggak ya udah diem aja. Dia tidak diem aja. Apa? Dia tidak posting tapi dia akan ngomong ke pihak restoran secara langsung. Oh itu yang sebenarnya yang prinsipnya ada di restoran tuh. Kalau enak bilang teman-teman, tidak enak bilang ke kami gitu kan. Harusnya kan seperti itu kan. Tapi balik lagi sebenarnya kalau gue lihat food blogger, gue tidak bilang tidak bisa setuju ya karena di zaman sekarang anak sekarang mungkin angkat-angkatan cewek lo, cewek gue, kita dapat tahu makanan enak ini dari food vlogger. Butuh ya hidden gem itu ya. Hidden gem ini kita tahu dari mereka gitu loh. Oke, pertanyaannya sebenarnya lebih kepada dengan segala yang ada ini, dengan mereka juga dapat membantu itu dan ada juga mereka yang bisa menjatuhkan satu bisnis. Betul. Menurut lu sah nggak kalau satu restoran ada tulisan di depan kayak food vlogger dilarang masuk? Sah-sah aja menurut gue. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja karena untuk nge-rate restoran ini enak atau tidak, restoran ini like atau tidak harus dengan food vlogger. Betul. Lu bisa nge-rate ini dari customer gitu. Dari customer. Kan ada namanya statistik. Betul. Lu bisa ngasih review, Google review, apa segala macam. Customer lo kan pasti akan nge-review. Iya. Ya kan? Food vlogger kan adalah orang-orang yang ini kalau kita bicara ya. Sebenarnya kalau dengan ada food vlogger siapa sih yang pertama kali diuntungkan? Yang pertama diuntungkan kalau bagus ya restorannya udah jelas dan food vloggernya sendiri karena dapat traffic dari itu. Kalau menurut gua dengan ada yang food vlogger yang pertama kali diuntungkan adalah food vloggernya. Iya, food vloggernya. Itu nomor satu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau datang ke restoran, lo review restorannya enak. Oke, restorannya enak akan dapat masa gitu kan. Cuman food vloggernya dia akan dapat kepercayaan lebih jangka panjang menurut gua.
Oke. Ya kan? Restoran seenak-enaknya restoran, ini restoran enak kata food vlogger, lu datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Besok Sebagai bisa pindah bukan nggak? bisa. Bisa pindah kan? Iya. Tapi food vlogger, dia review restoran ini rame. Restoran ini ngeliat dia, dia review itu rame. Kita ajak dia review ini rame. Oh, review ini dia rame. menguntungkan ini ya, Iya. jadi kayak... Menurut gua, Iya, restoran iya. itu nomor 2 yang diuntungkan. Nomor 1 yang diuntungkan adalah food vlogger. Jadi restoran tanpa food vlogger pun, ya selama gue yakin SOP gue bagus, semuanya bagus, tanpa food vlogger pun orang akan bikin konten gitu loh di restoran gue. Iya, iya. Kita lihat, sederhana butuh food vlogger nggak? Sederhana nggak butuh. Sederhana nggak butuh food Iya, vlogger. iya. Gyukaku butuh food vlogger Nggak butuh. Gyukaku nggak butuh food vlogger. Iya, iya. Warteg Bahari butuh food vlogger nggak? Nggak perlu. Warteg Bahari nggak butuh food vlogger. Iya, iya. Warmindo di Puncak butuh food vlogger nggak? Nggak butuh. Nggak butuh. Nggak butuh. Butuh dari food vloggernya sendiri udah jadi yang di reviewnya dari masyarakat. Iya, dari sekitar yang masyarakat. udah puas ya. Iya, karena food vlogger itu kan sebenarnya mulut ke mulut yang digitalisasi sekarang. Benar-benar. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau restorannya sah-sah aja mau kayak gitu nggak apa-apa. Nggak Dan lu pun setuju aja restoran melakukan itu ya. Setuju Mungkin lah. secara spesifik Itu lagi, hak mereka dong pertanyaan sebagai gue restoran. mungkin lebih spesifik lagi. Jadi restoran sah-sah aja tulis food vlogger bermasalah dilarang masuk gitu. Itu lebih fair. Apalagi ya. Itu lebih fair. Itu lebih fair menurut gue. Food vlog, silakan mereview. Silakan memposting. Itu sah. Tapi gue tidak menuhankan lo. Apalagi kemarin sampai ada, gue nggak tahu dia food vlogger apa enggak si kode blue itu. Secara nggak tahu kan itu kadang ada self claim, ada diklaim orang lain juga. Apakah dia self claim atau ya, gue nggak nggak tahu ya dia food vlogger atau tidak. Tapi kalau boleh jujur ya, gue jujuran aja. Dari awal gue melihat kehadiran dia, gue kayaknya tidak begini deh untuk menyampaikan ke seorang atau nggak ke sebuah restoran kalau lo tuh nggak bagus loh. Itu lebih ke sensasional aja ya kalau karena bicara gini sih Bang, gue ngeliatnya gini. Setiap orang bisa berlaku baik, bisa berlaku salah. Even restoran. Menurut gue tidak ada satupun restoran di dunia ini yang bikin restoran. Gue pengen bikin restoran biar nanti restoran gue ada kecoa terus viral. Iya, nggak ada. Menurut gue tidak ada. Gue mau bikin restoran biar restoran gue nanti ada tikus terus viral. Menurut gue tidak ada. Nggak ada ya. Pasti kan itu hal-hal yang tidak diinginkan. Bener. Ya kan? Kalau itu terjadi, terus ada satu orang melihat itu, tidak menyampaikan ke pihak restoran. Tidak menyampaikan langsung. Tidak menyampaikan langsung, tapi akhirnya lo viralkan. Yang akibatnya berdampak apa? Anggap di restoran itu ada 100 pegawai. Iya. 100 pegawai itu punya berapa orang yang harus dikasih makan di rumahnya gitu. Oke, restoran itu mungkin di blacklist misalkan. Lo dapet people trust. Tapi efek yang lo timbulkan di belakang itu, mungkin ada 500 anak yang kelaparan. Karena 200, dari collateral damage pegawai itu ya. Putus sekolah. Tapi kalau misalkan kita ganti sistemnya, seorang food vlogger atau enggak seorang biru-biru melihat ketidakjanggalan, samperin ke restorannya. Gue di restoran lo ada kecoa, ya kan? Ini menurutku sangat fatal. Lo harus ganti ini, ya kan? Gue tidak nyaman, oke? Gue adalah orang yang profesional di bidang ini, ya kan? Dan gue sangat peduli sama masyarakat. Kalau lo ngeposting tentang restoran ini kurang bagus, berarti kan lo peduli sama masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Gue adalah orang yang peduli sama masyarakat. Iya. Lo kasih gue jangka waktu berapa lama lo akan memperbaiki ini? Kalau tidak, gue akan umumkan ke posting. masyarakat. Berarti ada dikasih ini dulu ya? Iya. Menurut gue itu fair. Nggak bisa langsung gitu. Kecuali restorannya ini bangsa, tidak ada perbaikan apa-apa dan tidak ada progres apa-apa. Lo sebar. Gue kemarin ke restorannya itu sangat begini. Dan gue sudah minta mereka untuk memperbaiki secara baik-baik biar semuanya terselamatkan, mereka juga aman. Tapi tidak diindahkan untuk kebaikan kita bersama. Jangan ke restoran ini, karena mereka tidak ada etikat baik untuk kebaikan restoran ini. Mereka tidak mikirin customer. Fair enough menurut gue. Jadi harus ada jangka waktu itu ya? Betul menurut gue. Nah udah berarti si restorannya pokoknya sah-sah aja kalau dia mau nge-blacklist food vlogger nggak boleh. Betul. Sah-sah aja kan, jadi aman-aman aja kan. Iya. Menurutku tanpa food vlogger ya, kita anggap di dunia ini nggak ada food vlogger ya. Di dunia ini nggak ada food vlogger. Terus tiba-tiba kita deh makan di restoran. Kita makan di restoran, terus kita orang yang followersnya 30. Iya. Followersnya 30. Ada kecoa. Nggak akan kelihatan kan? Akan kecoa. Tapi ini bisa kita viral. Apalagi sekarang ada TikTok. Iya, orang yang follows 30 kita bisa viral kan. Benar. Ya kan? Ini makanannya aman, bersih, terus tidak ada kecoa. Kita juga bisa viralin. Iya, bisa. Iya, maksud gue the power of people tuh lebih cepet. Mungkin kalau Instagram kan harus followers banyak. Iya. TikTok kayaknya enggak. Jadi nggak ngaruh ya. Jadi menurut gue kalau restoran atau enggak. bikin pamflet tidak boleh ada food vlogger,
mereview tanpa izin. Tanpa izin. Iya, itu sah. Itu sah ya. Karena itu balik lagi mereka nggak butuh itu dan ya Pak, after all itu properti mereka juga. Betul. Mereka masuk ke rumah gue lu berlaku sesuai gue. Teritori gue benar. Itu sah menurut gue. Jadi kalau food tapi vlogger, as a customer kita nggak bisa ngelarang dong. Customer, gue nge-review gue as customer iya, nih. Nggak masalah. Ya itu nggak masalah. Cuman kalau datang untuk menghakimi, mereview. Datang untuk itu kayak nyari-nyari aja berarti ya. Iya, nyari-nyari aja ya kayaknya. Ya udah, berarti kita setuju untuk ini. Kita agree kalau restoran. Kita lebih ke pro restorannya biar bagaimana juga ya. Betul. Terlepas dari kalau restorannya itu apes misalnya ada kecoa atau apa ya. Apes kita nggak ada yang tahu. Kecuali kejadiannya berulang-ulang itu juga itu bisa jadi ya. Itu bangsa. Ada 20 orang yang merasakan gitu. Iya. Ya udah, itu yang kedua. Topik terakhir adalah topik mengenai ini. Kemarin tuh lagi lama siapa Salim yang di Palembang? Willy Salim. Soalnya banyak nama Salim. Iya, dan kaya semua nama Salim. Temen gue tuh Salim Alhamid. Nah, itu tuh rame gara-gara dia masak rendang 100 kilo ya kalau nggak salah. Iya, dia masak rendang 200 kilo terus gitu. belum beres katanya rendangnya rendangnya diambil. Karena dia ke toilet dulu, tapi ternyata turns out itu dikulik-kulik lagi, ternyata itu juga gimmick settingan. Iya, katanya. Sebenarnya balik lagi kita tarik keluar ke atas lagi adalah, lu setuju nggak sih orang ngaku dirinya sebagai konten kreator saja? Konten kreator saja. Gue konten kreator gitu, tapi nggak ada. Kalau gue lebih setuju orang gue konten kreator otomotif apa. Jadi ada spesialisasinya dan lu bisa dipertanggungjawabkan. Lu kreator apa? Semua orang juga konten kreator. Semua orang yang punya HP dan foto juga gua konten kreator bisa. Tapi lu ahlinya apa gitu. Makanya konten kreator yang oke misalnya kayak Fitri Arya konten kreator otomotif, konten kreator fashion apa gitu. Jadi ada spesifik. Lu setuju nggak? Dibanding jadi kalau gue nggak akan setuju orang sampai kapanpun gue konten kreator ya konten kreator gitu. Lu setuju nggak? Apa lu setuju aja orang aku diri sebagai konten kreator? Kalau gue setuju aja sih. Kenapa? Karena kan konten kreator itu tidak ada batasan. Apa sih konten kreator itu? Nah, justru karena tidak ada batasan itu. Iya, karena tidak ada batasan jadi orang bebas dong untuk gue bikin TikTok, gue bikin satu konten. Gue bisa bilang ini konten kreator, orang yang meng-create konten. Tapi akan alakah gue konten kreator sekaligus apa gitu. Jadi kalau konten kreator itu nafas menurut gue. Lu kerjaan apa? Gue nafas gitu. Iya. Ya, sah dong. Iya sah aja, cuman itu bukan sesuatu yang harus diperkenalkan. Iya. Kayak lu ngapain? Gue hidup. Iya kan? Sah gak? Sah aja, cuman itu bukan suatu tapi gue nggak mau tahu itu. Gue tahu itu obvious itu. Iya, itu. Iya, gue paham maksud gue. Cuman maksud gue itu suatu hal yang tidak bisa kita perdebatkan. Maksud gue gini, lu kerja apa? Kecuali lu kerja apa? Iya. Pertanyaannya diawali dengan lu kerja apa? Gue konten kreator. Oke, kalau gitu lu setuju nggak? Gue nggak setuju. Oke, berarti mungkin konteks gue itu tuh kerja apa deh? Kerja apa? Lu kerja apa? Konten kreator. Oke, konten kreator apa gitu? Oh, gue konten kreator otomotif, gue bergerak bidang otomotif gitu kan maksud lu? Iya. Ya kan? Berarti karena banyak banget orang yang mendapatkan penghasilan melebihi penghasilan berkali-kali lipat dari yang kita dapat sebagai seorang konten kreator. Tapi jelas. Konten kreator apa gitu. Benar. Iya. Kerja konten kreator. Keywordnya itu. Berarti lu sama-sama nggak setuju ya? Nggak setuju sih gue kalau misalkan lu kerja apa? Gue konten kreator. Kenapa kalau lu nggak setujunya? Nggak setujunya karena tadi lu bilang sebenarnya nggak boleh nggak setuju tahu sebenarnya bang. Boleh aja. Tapi kan kita nggak setuju pada akhirnya. Iya. Nggak enak aja gitu. Kalau gue lebih ke nggak enak aja konten kreator. Soalnya kalau gue ada alasannya kayak gini, kalau orang ngaku kerja sebagai konten kreator, dia akan ngelakuin apa aja demi konten. Karena itu kerjaan dia. Ujung-ujungnya apa-apa yang viral akan dia lakuin. Banyak orang lah. Terjadi. Iya. Oh, yang viral ini, ya udah gue tiru. Jadi gitu. Duitnya di situ, ya udah gitu. Ya nggak ada salahnya nyari duit kayak gitu. Cuman. Tapi gini sih bang, gue ini agak bingung gue. Ngomongin aja lah ya. Iya. Gue tuh bingung sama beberapa orang konten kreator yang ini ada suatu viral, dia langsung bikin plek-ketipek hal yang sama gitu. Nama lu besar. Lu tuh nama besar. Kita ambil kontennya contoh Willy Salim deh. Oke. Gue sebut nama karena semua orang udah tahu kan. Iya. Mana tuh? Ini sekarang dia lagi trending. 68,2 juta. 68,2. Anggaplah kita punya followers 1 juta. Kita berasa itu besar dong. Menurut gue, dengan gue punya follow 1 juta, gue punya gengsi, punya harga diri, yang gue adalah konten kreator. Gue tidak akan mencontek konten orang plek-ketiplek.
Jadi ketika kita geserin deh gimmick-gimmicknya itu. Kalau lu besar dengan cara, misalkan ada Bobon misalkan, follower 1 juta, bikin konten masak-masak, 1 juta followersnya, Willy Salim 68 juta. Lu konten kreator 68 juta, harusnya Bobon yang 1 juta belajar dari lu. Iya. Ya kan? Kita aja tidak pernah mau niru konten orang. Berapa hari sih Bang kita berpikir konten apa ya? Konten apa ya? Konten belum tahu deh. Lu berapa kali ngulik? Iya. Ya kan? Lu 60,2 juta bikin konten, tidak pernah berpikir untuk konten fresh. Ya karena balik lagi gue bilang. Lu tidak berhak untuk disebut seorang konten kreator. Ya enggak? Oke, lu konten bagi-bagi. Dulu ada Atta. Setelah Atta ada Baimwa. Atta dan Baimwa pun melihat dari apa? Lihat dari apa? Bukan something new juga. Lihat kemana? Ujung-ujungnya kan lihat ke TV kan? Iya. Iya kan? Iya. Mereka layak nggak disebut sebagai seorang konten kreator? Menurut gue enggak. Makanya. Duplikat konten. Gue duplikat konten, fair. Kalau lu menyebut diri lo konten kreator, dan kalau seorang Willy Salim bangga dengan 68, ini maaf ya, mungkin ini nanti bisa viral ya. Tapi ini gue harus ngomong, kalau seorang Willy Salim bangga dengan 68,2 juta followers dia, dengan cara meniru konten yang orang-orang followersnya jauh lebih kecil dari dia lakukan, menurut gue itu apa yang lo banggakan. Iya. Tapi kalau seorang Willy Salim muncul, gue Willy Salim, gue followers TikTok paling baik di Indonesia, dia tuh represent followers kita loh di Indonesia loh. Iya. Harusnya dia memberi contoh, bukan meniru. Konten habis bagi-bagi. Bagi-baginya itu is positive way. Iya. Ya kan? Bagi-baginya itu positive way. Tapi kalau misalkan konten orang lo tiru, wajar sih kalau gue jadi Bobon juga gue akan marah sih. Iya. Ya makanya balik lagi yang gue dari awal. Jadi kalau lu pada akhirnya emang lu memframe diri lu konten kreator atau kerjaan gue konten kreator, ujung-ujungnya kan nyari apa yang viral. Lu nggak ada yang original, dan ini bukan masalah gue kayak sosok, kan katanya there's no something new under the sun segala macam. Cuman kan balik lagi definisi lu sebagai konten kreatornya, kerjaan lu bukan itu, kerjaan lu ya niru aja gitu kan. Ya bukan lu dapat views, lu dapat followers. Berarti setuju ya? Setuju gue. Kalau lu bilang kalau orang yang kerjaannya itu bilang, gue tuh konten kreator itu atau nggak ada lah, nggak setuju lah. Karena kalau gue nggak setuju simpel. Kalau gue nggak setuju kenapa? Lu kerja apa? Gue konten kreator. Tau nggak kenapa gue nggak setuju? Gue malas karena harus ada pertanyaan lanjutan. Iya. Konten kreator apa? Konten kreator apa? Terus apa? Ngapain gitu? Iya. Kok kerjaan? Lu dapetnya dari mana? Kan banyak pertanyaan lanjutan kan. Jadi menurut gue nggak setuju sih. Nggak setuju ya. Berarti untuk ini kita sama-sama sepakat. Agree. Jadi untuk episode kali ini sama Bocom kita dapat 3 topik. Tadi yang beda cuma masalah STI aja ya. Sisanya kita sama semua agree. Oke, terima kasih Bocom. Sama-sama. Itu aja 3 topik dari kita, dan seperti podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap ya. Oke. Karena tadi sudah sulap banyak sulap. Master lo ya? Master. Sudah banyak hal yang kita tahu kan tentang lo. Ada tambahan tentang beberapa view tentang 3 topik tadi. Jadi sudah banyak hal yang sudah tahu. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Bahasa Inggrisnya kamu tahu? You know. Makanya you know. Oh no. Gitu, oke? Siap? Bilang stop di mana aja? Stop. Oke. Ambil. Udah? Zap. Udah. Sudah? Udah? Kocok lagi boleh? Taruh, masukin. Taruh. Udah? Kartu lo tadi lo inget dong? Inget dong. Udah inget dong. Mau reveal-nya kayak apa nih? Terserah. Kayaknya lo tuh orangnya tipikalnya yang Libra banget ya? Lu mulai zodiak gitu kan? Iya, Libra gue. Libra kan benar? Libra benar. Libra tuh sebenarnya cenderung kalem nggak sih? Karena nggak mau cari masalah. Karena itu Libra September. Oh, Libra Oktober enggak ya? Libra Oktober beda. Apa lebih ke apa? Libra Oktober lebih ekstrovert sih dia. Ekstrovert. Iya. Ekstrovert berarti dia mengarungi lautan lah. Maksudnya kan ekstrovert kalau bisa mengarungi lautan. Iya, sikat semuanya. Makanya dia luas. Betul. Layaknya lautan. Betul. Makanya karena luas itu kartu lu pasti minimal warna biru lah harusnya. Iya benar. Apa jadinya warna biru semua di situ? Enggak. Warnanya lain-lain kan. Oke. Oh iya benar. Karena warna biru, terus Libra tuh sebenarnya
tentang dirinya sendiri juga nggak sih? Iya. Egonya ada. Ego. Jadi mereka ngerasa dirinya egonya sendiri ada. satu. Egonya ada. Berarti kartu lu sih sebenarnya kayak satu biru ya. Iya lagi anjing. Tapi nggak cukup di situ. Sebenarnya ini juga gua ngomong di situ kayak gitu, lu tahan dulu kayak gini. Tahan. Nah, gua keplak ya, tahan ya. Nah. Anjing. Itu aja. Terima kasih, Bocum. Anjing lu kayak orang Afrika lo ya, pada orang hitamnya Afrika. ya.